warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Ibu Nurhani dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah masa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pada usia 40 tahun. Ya, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad sudah merasakan kegelisahan, kecemasan melihat perilaku kaumnya atau bangsanya yang suka menjudi, menyembah berhala, tidak menghargai perempuan, sehingga Nabi Muhammad SAW sering melakukan tahanus di Gua Hira di Jabal Nur. Tahanus itu adalah menyepi atau menyendiri. Kemudian pada tanggal 17 Ramadan, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama yang diterima menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya atau rasulnya. Sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-5, menjadi pertanda Rasulullah SAW akan memasuki tahapan baru dalam menegakkan risalah Islam dengan berdakwah. Rasulullah SAW mulai menjalankan misi sucinya yang telah diembannya melalui dakwah. Masa dakwah Rasulullah dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Mekah berjalan kira-kira 13 tahun lamanya. Kemudian periode Madinah berjalan selama 10 tahun. Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan berdakwah sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun, kemudian tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun ke-4 nubuwah hingga akhir tahun ke-10. Nubuwah itu artinya kenabian. Ya. Kemudian tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuwah hingga hijrah ke Madinah. Sembunyi-sembunyi dimulai Nabi SAW dari keluarga terdekatnya dan sahabat karibnya dengan tujuan agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Adapun orang-orang yang pertama masuk Islam disebut As-Sabiqul Awwalun, yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Haritsah, ada Ali bin Abu Thalib, ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah, dan lain-lain. Ya, untuk lebih lengkapnya silakan anak-anakku cari di sumber lain atau di buku lain atau kalian bisa cari di internet. Misi dakwah sembunyi-sembunyi dengan cara Nabi Muhammad SAW mendatangi orang demi orang dan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Dengan penuh semangat, Rasulullah menyampaikan risalah Islam kepada pengikutnya di tempat tersembunyi, yaitu di rumah Arqam bin Abul Arqam. Ya, dari gelar yang tadi ya, As-Sabiqul Awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, ya ada selain tadi Khadijah, kemudian di sini ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah,
Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abul Arqam, kemudian ada Fatimah binti Khattab, yaitu adik dari Umar bin Khattab. Kemudian Sa'id bin Zaid al-Adawi. Sa'id bin Zaid al-Adawi ini adalah suami dari Fatimah binti Khattab atau ipar dari Umar bin Khattab. Ya, demikian materi kita untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan kepada Ibu Guru ya. Bisa langsung tanya jawab, kemudian bisa kalian chat Bu Guru atau bisa telepon. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat dan optimis.